Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang hidup. Dia Allah yang setia. Dia rela mati di kayu salib karena kasih-Nya bagi kita semuanya. Dengan apakah kita akan membalas cinta kasih Tuhan? Mari kita mengingat kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Sebelum kita memuji menyembah Dia, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur terima kasih Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami umat-Mu siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menguduskan kami dan melayakkan kami. Kami rindu perkenanan Tuhan atas ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya kami satu pun tidak ada yang terlewat dari berkat-berkat-Mu. Dan kami semua mendapatkan urapan daripada Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah kita selalu bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu
Bagaimana kita dapat membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Mari ucapkan syukur atas kebaikan dan kemurahan-Nya. Ada mujizat di balik ucapan syukur kita. Kita mau bersyukur atas kasih setia-Nya dalam hidup kita. Mari kita terus mengucapkan syukur. Ada mujizat. Allah kita berkuasa. Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Nama Tuhan lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Lebih
kita memberi yang terbaik dalam hidup kita. Bahwa jiwa kita merindukan Dia. Mari kita haus akan Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk firman-Nya yang boleh mengerjakan di dalam setiap tanah hati kita. Dia Allah yang sangat luar biasa. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari rindukan Dia agar kita dipuaskan. Firman Tuhan membawa kita dalam seluruh kebenaran-Nya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari kita katakan, jiwa kita merindukan Allah. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari kita bersyukur kepada Dia. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur
tetap di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendengar sabda Tuhan. Biarlah hati kita terbuka untuk dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Kami kembali rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, agar kami menjadi generasi Yeremia yang dapat diberdayakan oleh kuasa Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, berikan karunia pewahyuan, kata-kata hikmat dan ilham untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu tidak bisa membuat hati mereka tertanam terhadap firman Tuhan, hanya Roh Kudus yang mampu melakukan. Oleh sebab itu kami undang Roh Kudus mengambil alih pucuk pimpinan sepanjang firman Allah diberitakan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita melanjutkan seri lahirnya generasi Yeremia. Pada bagian yang pertama kita telah belajar tentang karakteristik daripada Yeremia, yang salah satunya dia adalah seorang hamba Tuhan yang taat. Dia berani menyatakan kebenaran meskipun harus menghadapi resiko. Dia adalah seorang muda yang pantang menyerah, menjadi teladan bagi kita semua. Pada bagian yang kedua, di pasal yang kedua, kita mendapati tentang dosa murtad yang merupakan bahaya laten baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya disarankan minggu yang lalu agar kita menjaga seluruh anggota keluarga kita agar didapati kasihnya menyala, kasihnya seperti kasih mula-mula. Hanya dengan cara itu mereka bisa ibadah dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Itulah cara bagaimana menghindarkan kita dari dosa murtad. Nah, tema kita ketika dirus hujan mulai tertahan, ini merupakan penghukuman awal akibat dosa murtad itu. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Yang pertama kita akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Itu sebabnya air dari langit tertahan dan hujan di musim semi tidak kunjung datang. Engkau mirip pelacur dan tak tahu malu. Terjemahan baru 2, 3. Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Ayat ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu bisa berbicara melalui bahasa alam. Nah, kita diberitahu juga dari ayat-ayat ini bahwa Tuhan memberikan salah satu hukuman terhadap umat yang murtad itu juga melalui alam ini. Kita mendapati juga karakteristik yang berbeda dari Yeremia, yaitu orang-orang Israel, penduduk Yerusalem itu diberikan label oleh Tuhan sebagai perempuan sundal yang tidak tahu atau tidak mengenal malu. Jadi ada kontras tentang generasi Yeremia dengan umat Israel pada umumnya. Dan pasti kita akan mengharapkan lahir sebagai generasi Yeremia, bukan tipe umat Israel. Saudara-saudara, ini adalah slide yang minggu lalu. Murtad, dosa paling besar. Kita melihat dari ayat ini, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Orang yang murtad meninggalkan iman, membuang iman, mengingkari Kristus, maka kemurtadannya itu yang akan menyiksanya. Kemurtadannya itu yang akan menghajarnya.
Jadi ini adalah dosa besar, itulah sebabnya hukumannya juga besar. Baik saat ada di dalam dunia, dia akan dikejar-kejar oleh kejahatannya sendiri. Dia akan dihukum oleh murtadnya sendiri. Dan di dunia yang akan datang di akhirat, dia pasti juga akan mengalami siksaan yang luar biasa. Dijauhkanlah kiranya kita menjadi murtad apapun yang terjadi. Ketika dirus mulai tertahan, ini adalah salah satu hukuman awal bagi orang yang murtad. Ini adalah hukuman pertama Israel yang murtad dan hukumannya bersifat alamiah. Oleh sebab itu ini tidak terasa, ini tidak tahu. Tapi kita nanti akan ngerti, kita akan tahu sehingga kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Saudara, ini ada pewahyuan yang bersifat alamiah. Mazmur juga memberitahukan itu bahwa Allah seringkali berbicara berdasarkan hal-hal yang alamiah. Karena memang saudara dan saya adalah makhluk alamiah. Pasti kita tidak akan asing dengan hal-hal yang alamiah. Dan Allah juga dalam berbicara dalam konteks ini agar kita mudah mengerti, mudah dipahami. Mari kita akan baca kutipan firman Tuhan yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur pasal 19 ayat yang pertama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menyatakan perbuatan tangannya. Allah yang tidak kelihatan karena roh adanya bisa kita lihat dari alam ciptaannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala menyatakan perbuatan Allah yang maha itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita kadang dibuat menjadi kagum melihat pemandangan alam yang indah dan luar biasa. Entah pemandangan gunung, entah pemandangan laut, entah pemandangan lembah. Semuanya itu membuat kita menjadi senang. Kita sekarang jenuh dengan situasi dan kondisi. Manusia seringkali jenuh dengan rutinitas sehari-hari. Itulah sebabnya manusia sekarang suka refreshing. Dia pergi ke tempat-tempat yang bisa menyegarkan jiwanya. Itu makin hari makin diperlukan. Itulah sebabnya tempat-tempat rekreasi menjadi penuh. Begitu dibuka menjadi penuh karena orang tidak bisa dalam keadaan yang terus rutin jenuh seperti itu. Alam membuat kita menjadi segar. Mestinya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, kepala dari segala makhluk, mestinya keberadaan kita membuat orang lain menjadi segar dan senang. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari burung-burung menceritakan kemuliaan Allah. Burung-burung memuji kebesaran Tuhan. Kalau kita bisa mengerti bahasa burung seperti angling dharma, pasti kita bisa mengerti pujian indah yang dinyanyikan oleh burung-burung itu. Setiap burung punya nada dan suara yang indah. Itulah sebabnya sekarang banyak orang suka pelihara burung, baik laki maupun perempuan. Saudara-saudara, mereka suka mendengar kicauan burung. Saya tinggal di Pastori dan di sebelah kami masih ada cukup kebun. Kalau pagi kami mendengar mereka sudah memuji, menyembah Tuhan sebelum kami bangun. Bahkan suara mereka membangunkan saya. Sayang 1000 kali sayang. Anak-anak Tuhan mestinya pagi hari memuji, menyembah Tuhan, berdoa memuliakan Tuhan. Tapi saya menduga saudara tidak melakukan itu. Karena di pagi hari orang hanya mendengar dengkuranmu yang semakin seru, dengkuranmu yang semakin keras. Engkau tidak memuji Tuhan seperti burung-burung. Mestinya kita bisa melakukan itu melebihi burung-burung di udara. Itulah realitanya. Saudara, kita dibuat begitu kagum melihat kemegahan, kedahsyatan alam. Seringkali manusia dibuat kagum dan takut saat gunung-gunung mulai marah, dia erupsi, dia mengeluarkan dentuman yang membuatkan gempa bumi. Saudara, laut juga begitu ganas dan luar biasa.
Alam yang karena hujan deras banjir membuat semuanya porak-poranda. Saudara, alam berbicara banyak hal. Allah bicara tentang apa? Akhir-akhir ini alam juga sudah mulai tidak bersahabat dengan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mestinya kita juga belajar untuk mulai mendengarkan Allah bicara apa lewat alam ini. Kita sekarang dalam suasana pandemi COVID-19. Kita yang merasa diri hebat, kita yang merasa diri sudah cukup maju dengan ilmu dan teknologi. Ternyata kita dibuat tidak berdaya dengan makhluk yang sangat kecil yang namanya virus COVID-19. Oleh sebab itu jangan sombong, jangan angkuh dan tidak lagi menghargai Tuhan. Ternyata kita yang luar biasa ini dibuat tidak berdaya menghadapi makhluk yang paling kecil yang namanya virus corona. Hendaknya ini menyadarkan kepada kita. Kita yang merasa tidak ada waktu untuk Tuhan karena kita sibuk studi, karena kita sibuk bekerja, karena kita sibuk berkarier. Tapi hari-hari ini, bahkan ini sudah masuk bulan yang ke-10 kalau tidak 11. Kita dipaksa untuk tidak bisa melakukan hal-hal seperti yang biasa kita lakukan. Karena kita harus mengurangi untuk itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar bahwa Allah memelihara sekaligus menghukum dengan alam ini. Di dalam pasal 3 ayat yang ketiga kitab Yeremia dikatakan bahwa oleh karena, perhatikan bahasa yang dipakai Alkitab. Kita akan baca dulu ya seluruh ayat ini untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang kita bahas. Pasal yang ketiga dari kitab Nabi Yeremia. Akan saya baca mulai ayat yang pertama. Firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan sinahmu dan dengan kejahatanmu. Perhatikan, sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanya kah ia akan murka dan menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana Allah memelihara kita lewat alam ini dan bagaimana Allah menghukum umat Israel juga melalui alam ini. Kita akan lihat Yeremia pasal 5 ayatnya yang ke-24. Yeremia pasal 5 ayat yang ke-24, saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim. Dan yang menjamin, saudara perhatikan, bagi kita minggu-minggu yang tetap panen. Kita akan baca pasal yang ke-14 ayat 4 dan 22. Ayat yang keempat. Pekerjaan di ladang sudah berhenti sebab hujan pada tidak ada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Ayat yang ke-22. Adakah yang dapat menurunkan hujan? Perhatikan, di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu, atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami?
Allah memberkati bangsa Israel sebagai petani. Dengan cara apa? Memberikan musim yang tetap. Ada musim kemarau, ada musim hujan awal. Yang disebut di ayat itu dirus, itu adalah musim awal. Dan musim akhir, musim tanam, dan musim menuai. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, musim kering yang normal itu bagus. Saya sejak kecil lahir dan dibesarkan sebagai seorang petani. Saya masih ingat di mana saya menjadi petani zaman dulu, musimnya masih normal. Kalau musim kering terjadi, kami tidak menanam. Kami mencangkulnya tapi membiarkan tanah kami itu dijemur. Dan ternyata tanah yang diperlakukan seperti itu menyehatkan dirinya sendiri. Membunuh kuman-kuman, membunuh penyakit-penyakit, memutus mata rantai penyakit. Begitu musim hujan awal datang, kami kemudian menanam. Musim hujan akhir membuat tanaman yang sudah berbuah itu buahnya menjadi maksimal. Sebab kalau berbuah tidak ada musim susulan, maka buahnya tidak bisa bagus. Nah saudara, sesudah itu petani akan mengalami apa yang disebut musim panen. Saudara tahu, kami menanam jagung tanpa pupuk buatan. Tapi jagungnya menjadi sangat besar-besar. Kenapa? Karena selama musim panas, tanah menyehatkan dirinya sendiri. Nah kira-kira seperti itulah cara Allah memberkati orang Israel dengan memberikan musim yang pasti, musim yang tidak berubah, sehingga produktivitas pertanian mereka menjadi sangat bagus, mereka menjadi makmur. Tapi tatkala mereka jatuh di dalam dosa murtad, Alkitab mencatat demikian. Sebab itu dirus hujan tertahan. Kata sebab itu menunjukkan penyebab musim itu berubah. Penyebab hujan awal itu tidak datang adalah dosa murtad itu. Bagi seorang petani, sesudah musim kering panjang dan kemudian musim hujan tidak datang, diperpanjang lagi, maka itu menjadi sebuah bencana. Orang tidak bisa menanam. Oleh karena orang tidak bisa menanam, maka orang tidak bisa panen. Karena tidak bisa panen, maka terancam kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Nah, ini kita melihat saudara-saudara, ada perubahan alam, perubahan musim. Saya tahu kalau guru-guru pasti tahu di zaman dulu mengajar musim kemarau, musim hujan, musim ini mereka tahu semua. Sekarang sudah kacau saudara. Sekarang sudah kacau. Nah saudara, kita bisa melihat di sini oleh karena musim hujan tidak datang, mereka terancam kelaparan. Ini hukuman yang pertama. Saudara, meskipun kita punya uang banyak, kalau tidak ada bahan makanan yang dibeli, maka kita juga akan sama dengan mereka yang tidak punya uang. Sehingga pada waktu itu kekeringan itu menjadi masalah. Saudara, karena hukuman Tuhan, maka ada fenomena alam yang terjadi. Sekarang di dunia modern ada istilah El Nino. Ini adalah musim panas yang berkepanjangan. Kalau musim panas yang normal menyehatkan tanah. Tapi kalau ada fenomena El Nino, maka yang terjadi adalah bencana kelaparan. Demikian sebaliknya El Nina, musim hujan yang berlebihan juga menimbulkan bencana, longsor, banjir dan lain sebagainya yang seperti kita alami.
Mungkin kita bertanya seperti ini, apakah fenomena-fenomena alam ini pure masalah alam atau Allah sedang ingin berbicara? Apakah ada pewahyuan alamiah? Adakah sabda alam yang saudara bisa tangkap? Memang secara ilmiah bisa dijelaskan terjadi El Nino di sini karena di belahan benua yang lain terjadi panas yang berlebihan. Bisa dijelaskan seperti itu, tapi kalau kita kejar kenapa di sana terjadi fenomena yang ke sana? Saudara-saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, bukan alam ini yang menurunkan hujan, bukan pula dewa-dewa yang menurunkan hujan, tetapi Allah yang membuat dirus hujan itu tertahan. Kalau kita belajar bahasa alam, mungkinkah pandemi COVID-19 ini pure masalah alam atau barangkali Allah sedang ingin berbicara kepada kita? Saya tidak mengatakan secara ekstrim ini adalah hukuman Tuhan, apalagi hukuman Tuhan untuk orang tertentu. Sebab hukuman ini ternyata menimpa semua negara, semua orang, baik yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Bolehkah kita berpikir seperti ini? Bisa jadi alam sedang berbicara kepada kita tentang kesombongan kita, tentang kepongan kita, tentang tidak bersahabatnya kita dengan alam. Kita mau bertanya kemana? Atau barangkali kita bisa meminjam apa yang dikatakan oleh Ebit Kiade. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau barangkali alam sudah mulai enggan bersahabat dengan kita. Saya tidak tahu, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia seorang komposer yang seringkali membuat lagu-lagu yang memiliki nilai luar biasa. Saudara, pemazmur juga mengatakan seperti itu. Nabi Yeremia juga mengatakan seperti itu. Kiranya Tuhan menolong kita, kita menjadi bijak agar kita juga bisa melihat bahasa alam ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian Allah memohon supaya bangsa Israel bertobat. Digambarkan di dalam ayat ini, jika seorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Ingat, yang lalu kita sudah belajar bahwa Israel adalah kekasih Tuhan, tapi dia telah mengkhianati Yahweh. Dia telah berzina dengan yang lainnya. Saking serunya Allah berkata seperti ini, engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Persinahannya telah demikian parah. Dengan siapa engkau tidak ditiduri? Di pinggir-pinggir jalan engkau menantikan kekasih untuk ditiduri. Saya baru membaca artikel di media, ada seorang perempuan bangga mengatakan bahwa saya telah ditiduri oleh lebih dari 1.000 orang yang berbeda. Dia ingin mengalahkan orang lain yang pernah mengatakan yang sama, tapi laki-laki, saya pernah meniduri lebih dari ini. Mereka bangga. Saudara ngerti maksud saya? Seperti perempuan sundal yang tidak tahu malu. Bisa jadi saudara-saudara, kita gerejanya, kita umat Tuhan sudah tidak lagi memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan. Karena kita berbagi cinta dengan apa saja yang menarik diri kita.
Kita memiliki banyak kekasih yang menyita perhatian kita, sehingga perhatian kita untuk Tuhan menjadi berkurang. Semangat orang Kristen menjadi berkurang. Dia masih beribadah, dia masih melayani, tapi sudah kehilangan cinta mula-mula. Kenapa kasihnya tidak sepenuh hati? Misi gereja kita adalah mengagungkan perintah agung dan amanat agung. Apa perintah agung? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu. Kita kehilangan kasih yang mula, kita tidak segenap hati. Kenapa? Karena kita berbagi cinta dengan yang lain. Berbagi cinta dengan yang lain. Tuhan mengatakan, adakah pria yang mau kembali lagi menerima engkau? Tapi aku mau menerima engkau kembali. Ini kekasih kita sangat luar biasa. Tapi Israel tidak mau. Dia seperti perempuan sundal yang tidak tahu malu. Karakteristik Yeremia taat dan terbuka oleh Tuhan. Sementara karakteristik penduduk Yerusalem adalah seperti perempuan sundal. Orang yang tidak mau bertobat diberikan label oleh Tuhan seperti perempuan sundal. Dalam sebuah buku Sorga, siapa yang tidak boleh di sana? Ada kitab Wahyu menyatakan siapa yang tidak boleh ke sana? Salah satunya adalah orang yang berzinah secara rohani juga. Jadi saudara, kita harus hidup sebagai generasi Yeremia yang hanya mengasihi dan mencintai Tuhan saja. Rupanya kita sudah berada di penghujung akhir. Bapak Ibu, saya ingin memberitahukan bahwa karena dosa itu Tuhan menahan dirus hujan. Begini, hujan awal atau dirus hujan itu biasanya datang pada bulan Oktober dan November. Setelah musim kering yang terik, tiba musim hujan awal. Setelah itu petani akan mengolah tanahnya dan kemudian musim menanam. Setelah itu ada musim buah. Nah, hujan akhir menyempurnakan buah yang sudah ada supaya hasilnya menjadi maksimal. Dan sesudah itu menjadi musim panen raya bagi Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kondisinya baru seperti ini. Tuhan baru saja menahan musim hujan awal. Belum betul-betul menahan musim hujan awal. Saudara, oleh sebab itu Lai juga menulis pertobatan di dalam pasal ini. Maksudnya adalah kalau kita didapati salah, kita berdosa, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Kekasih kita yang namanya Allah itu mau menerima kita kembali pada waktu kita bertobat. Tinggalkan karakteristik sebagai perempuan sundal itu, kita membuka diri dan kita bertobat kepada Tuhan. Kami merindukan supaya Tuhan membuka kembali hujan awal dan hujan akhir, sehingga kehidupan kita kembali menuai buah dari Tuhan. Bisa jadi kondisinya seperti ini. Akhir-akhir ini kondisi saudara seperti yang dialami Israel. Sudah waktunya musim menuai, tapi saudara tidak kunjung bisa menuai. Kenapa? Karena yang terjadi dalam kehidupanmu adalah musim kering. Engkau tidak mendapatkan apa-apa. Engkau tidak diberkati oleh Tuhan. Alkitab mengatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan itu akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang berair. Daunnya tetap hijau dan selalu berbuah pada musimnya. Ini memang musim pandemi.
ini memang musim yang sangat sulit. Tapi kalau engkau mempertahankan dirimu sebagai buah bungaran Tuhan seperti khotbah yang lalu, maka Tuhan bisa mendatangkan dirus itu dalam kehidupan pribadimu. Lembutkan hatimu. Bertobatlah kepada Tuhan. Supaya engkau tidak mengalami musim kering di dalam kehidupanmu. Ada dirus musim hujan. Ada musim akhir hujan yang akan menyempurnakan apa yang sudah engkau kerjakan, apa yang sudah engkau lakukan, agar hasilnya menjadi lebih maksimal. Tuhan kiranya memberkati saudara menikmati musim yang indah. Kalau terjadi fenomena dalam kehidupan, bisa jadi memang Allah sedang berbicara lewat alam ini supaya engkau segera bertobat. Pujian yang akan kita naikkan memberitahukan kepada kita bahwa Allah berbicara lewat alam ini. Dan Allah ingin menegur lewat alam ini. Dan Tuhan juga ingin memulihkan kita. Sementara di dalam hadirat ini,
beri kami kepekaan Tuhan, untuk melihat salah satu bahasa-Mu untuk menegur kami dan menguatkan kami lewat alam ini. Engkaulah yang berdaulat atas alam ini. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, lindungi seluruh jemaat Shalom dimanapun mereka berada dari paparan virus corona. Dan jika alam ini adalah bahasa-Mu untuk menegur kami, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Biarlah kami lebih kagum dan hormat kepadamu. Ampuni kami yang sudah berpikir, bersikap dan bertindak seperti perempuan sundal yang tidak tahu malu. Kami ingin lahir sebagai generasi Yeremia. Kalau saudara mendapati musim-musim dalam hidupmu adalah musim yang tidak menentu, kau mengharapkan musim hujan, tapi ada fenomena dalam kehidupan, justru kekeringan yang terus menerpamu. Heninglah sejenak saat ini. Tuhan, berbicaralah kepada mereka. Engkau adalah kekasih yang luar biasa. Pada waktu Kau mendapati kami bertobat, maka Kau akan kembali memberikan musim yang baik atas hidup kami. Saudara yang mendapati dirimu terdapat dalam musim yang kering, dan kau merindukan dirus itu dibuka kembali oleh Tuhan, taruh tanganmu di dada. Kola ramaya sini karena pada ramus. Tuhan, membuat musim mereka menjadi normal kembali. Inilah komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami akan lahir sebagai generasi Yeremia, generasi yang taat, mengasihi, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kira laramaya sikini laramaya sikini. Dia yang meminta Israel kembali, tetapi mereka enggak. Mari menjadi bijak untuk belajar dari kesalahan Israel. Jadilah kekasih Tuhan yang manis dan menyenangkan hatinya. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Biarkan musim-musim di dalam hidupmu menjadi kembali indah dan normal. Anak-anak kami yang studi, mereka akan mengalami musim menuai dari Tuhan. Suami, istri, keluarga mengalami musim menuai yang dari Allah. Gereja ini mengalami musim menuai yang dari Tuhan. Inilah raya sini jalan raya. Tangan-tangan yang ditaruh di dada ya Tuhan, pulihkan mereka sesuai dengan kasih karunia. Pulihkan musim-musim yang indah bagi kehidupan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Amin.
Bapa, sebentar kami ingin menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi sucikan hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Berkati roti dan anggur ini menjadi makanan dan minuman yang sungguh memberkati kehidupan kami. Layakkan kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan di dalam sakramen yang kudus ini. Mari Bapak Ibu angkat tinggi-tinggi roti di tangan sebelah kanan. Dengarkan saya mau bacakan kebenaran firman Tuhan. Dan sesudah itu kita akan makan bersama-sama dengan iman. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan sebelah kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan makan bersama-sama dengan iman. Amin. Kita akan angkat tinggi-tinggi anggur di tangan sebelah kanan. Dialah kekasih kita yang telah mencurahkan darahnya buat saudara dan saya. Dia rindu untuk menikmati musim-musim sesuai dengan yang dititahkan oleh Tuhan. Dengarkan, saya mau membacakan firman Tuhan. Demikian juga ia menjawab cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama dengan iman. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah anugerah dan rahmat-Mu mengalir seiring dengan sakramen yang kami nikmati hari ini. Biarlah mulai hari ini anugerah dan rahmat-Mu terus melimpah atas umat-Mu, sehingga mereka menikmati musim-musim yang terindah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.